Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baiklah, di sini vlog ya berdagangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada permintaan dari komentar di vlog aku sebelumnya, Kak, ayo dong bikin vlog cara berdagangnya Rasulullah, karena kita juga berdagang di era zaman sekarang itu banyak pesaing, katanya banyak saingannya gitu. Nah, gimana sih Kak cara nyikapinnya dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, baiklah, sesuai dari sabda Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya 10 pintu rezeki yang ada di dunia ini, 9-nya yaitu dari berdagang ya teman-teman. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di samping sebagai seorang nabi, Rasulullah juga pedagang dan pembisnis ya. Rasulullah hidup sederhana dan bersahaja, bukan berarti ia tidak memiliki harta. Nah, bagaimana Islam menuntun umatnya dalam berusaha? Nah, sebetulnya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menyebutkan di antara 10 pintu rezeki itu 9 diantaranya adalah berdagang. Sebetulnya itu sudah bisa menjadi inspirasi bagi semua umat Islam, agar sebagian besar dari mereka bisa menjadikan perdagangan atau pengusaha gitu. Kalau bisa seperti itu ya, itu akan menjadi luar biasa teman-teman. Nah, nanti di sini aku akan beritahukan kunci-kuncinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, karena di sini ada suatu kisah yang sangat bisa menginspirasi kita gitu ya. Cerita kisah Rasulullah saat berdagang dan banyak saingannya gitu. Pernah nggak sih kalian dengar cerita betapa mulianya ya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai-sampai ya, beliau itu berjualan menunggu saingannya habis dulu, menunggu saingannya itu tutup dulu, barulah beliau buka. Tapi apa yang terjadi teman-teman, karena kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan barang yang dijual oleh Rasulullah itu lebih bagus, kemudian lebih murah ya, dan barangnya itu dari mana? Dari Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ini berjualan di mana? Di negeri Syam ya teman-teman. Nah, setelah pada tutup gitu ya saingan-saingannya, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Tapi orang-orang ya selalu menunggu Rasulullah untuk buka gitu. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keuntungan ya, dan juga jualannya selalu laris gitu teman-teman. Nah, tentunya amalan-amalan apa aja sih ya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi ya, tentunya waktu berdagang itu semasa remaja ya, dibawa oleh pamannya. Saking jujurnya, kemudian saking pintarnya dalam berjualan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar kebaikan-kebaikannya, kepintaran-kepintaran dan kejujuran-kejujurannya sampai di telinga Siti Khadijah. Nah, maka dari itu Siti Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ceritanya teman. Nah, giliran aku jelaskan ya. Tak sekedar perkara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengamalkan bagaimana cara berdagang yang baik ya. Bahkan contoh teladan itu dilakukan beliau sebelum diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat usianya baru menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi seorang pembisnis yang sukses teman-teman. Tak kurang dari 18 kali beliau melakukan ekspedisi dagang di rute dalam dan luar Hijaz. Alhasil, Muhammad muda dapat memulai rumah tangga dengan lebih mapan saat menikah dengan Khadijah. Emas kawin yang beliau bawa sebanyak 20 ekor unta, subhanallah, dan 12,4 ons emas murni. Emas kawin itu terbilang sangat besar, bahkan untuk ukuran zaman sekarang ya, itu sekitar 40 mobil mewah loh teman-teman, subhanallah. Nah, pedagang yang baik bermula dari mental mandiri dan pantang menyerah. Sejak masih anak-anak,
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah hidup berdikari. Sebelum menjadi pedagang, beliau telah mengembala kambing milik orang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barulah ketika usianya 12 tahun, beliau mulai belajar berwirausaha. Dalam hal ini, peran pamannya Abu Thalib itu mengajak beliau ikut dalam rombongan dagang ke Suriah atau Syam ya. Saat usianya 17 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam muda makin mahir berdagang. Tidak hanya itu ya, tidak hanya ke Syam, kafilah dagang yang dipimpin beliau sudah pernah berniaga di Yordania dan juga Irak, Bahrain, dan Yaman selain Hijaz sendiri ya. Nah, kunci-kunci sukses ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita tiru ya teman-teman. Kalau kita ingin sesukses Nabi Muhammad, apa saja sih kuncinya? Nah, kunci kemahiran beliau yang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang selalu menentukan terlebih dahulu segmentasi pasar ya. Dengan demikian, beliau dapat membaca permintaan pasar tentang suatu barang atau komoditas gitu ya. Yang dipelajarinya adalah kebiasaan cara hidup dan kebutuhan sehari-hari para calon konsumen. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga tak pernah mengecewakan pelanggan. Beliau tak membeda-bedakan pelanggan apakah itu elit, bangsawan, atau orang biasa, atau bahkan budak sekalipun ya. Tetap menghormati pelanggan adalah poin penting untuk kelancaran bisnis teman-teman. Nah selanjutnya bervisi ekspansi. Beliau dalam berdagang tak hanya berkutat pada suatu atau dua pasar aja. Nabi Muhammad SAW juga melakukan perluas jangkauan bisnis ke banyak wilayah. Dengan begitu reputasi dan pamor branding produk-produknya kian dikenal masyarakat luas. Nah reputasi juga didapat dari jaminan mutu barang. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dengan kualitas barang dan juga dijelaskan kepada para pelanggannya. Tidak pernah sekalipun beliau mengurangi takaran atau timbangan ya. Beliau juga tidak melakukan perang harga dengan sesama pedagang lainnya. Alhasil, Nabi Muhammad SAW, beliau bahkan sebelum menjadi Rasulullah sudah digelari masyarakat Arab sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, self branding itulah yang memudahkan beliau dalam berbisnis. Malahan tanpa modal sepeser pun beliau dapat bekerja, yakni dengan menjual barang-barang dagangan milik orang lain. Nah, dari situlah beliau mendapatkan imbalan dari proses bagi hasil. Nah, inilah milik orang lain. Dari situ beliau mendapatkan imbalan dari proses bagi hasil ya, yang dilakukannya dengan Khadijah yang seorang saudagar sukses ya, kaya raya pula sebelum pernikahannya terjadi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah kisah singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya menikah dengan saudagar kaya yaitu Siti Khadijah. Nah apa poin pertama yang kita ambil dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita harus jujur ya. Kita harus jujur dari masalah takaran, dari masalah barang dan lain-lain, sehingga orang-orang suka gitu untuk berbelanja pada kita. Dan kedua, kita jangan membeda-bedakan customer ya. Mau customernya itu katanya orang kaya, yang kelas menengah ke bawah gitu, kita tetap menghargai gitu ya teman-teman, sama disamaratakan, harus dianggap sebagai raja gitu ya. Nah, yang ketiga apa teman-teman? Kepercayaan itu yang paling utama ya. Makanya sehingga Rasulullah itu dipercaya tanpa ada modal sepeser pun gitu ya. Dia mendapatkan kepercayaan dari saudagar kaya. Nah, bisa juga di zaman sekarang ini kita yang tidak mempunyai modal sepeser pun, dengan kejujuran kita gitu, pribadi yang baik, kemudian ada seseorang yang mempunyai modal gitu, melihat potensi kita, melihat kejujuran kita gitu ya, akhlak kita, bisa saja teman-teman, bisa saja itu terjadi gitu ya, dengan memberikan modal gitu, melihat potensi kita gitu ya. Nah itu saja teman-teman untuk
etika-etika tadi, kunci-kunci sukses juga ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengamalkannya ya teman-teman. Jangan lupa kalau kita sudah bisa mendapatkan kesuksesan ya, atau rizki yang berlimpah dari Allah, kita juga lihat Rasulullah bagaimana setelah Rasulullah sukses. Rasulullah pernah menahan rasa laparnya itu ya, dan disembunyikan dari para sahabat-sahabatnya. Menahan lapar dengan mengikat kerikil-kerikil dalam bajunya gitu ya, untuk mengikat perut-perutnya gitu. Karena semua kekayaannya itu bersama Siti Khadijah diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, kemudian itu untuk perjuangan demi agama Islam gitu. Nah, kalau kita sekarang alhamdulillah agama Islam sudah tersebar. Nah, giliran kita itu jangan sampai lupa untuk bersedekah ya teman-teman, karena apa yang kita punya itu sepenuhnya bukan milik kita, tapi ada juga hak orang lain. Nah, Allah itu memberikan kepercayaan kepada kita ya teman-teman, tidak sembarang gitu. Jadi Allah percaya kepada kita, maka kita juga harus memberikan haknya kepada orang yang membutuhkan juga sesuai dalam Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Nah, itu saja dari aku ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan pasti ada dalam diri kita sebagai manusia. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share ya, dan jangan lupa untuk selalu subscribe. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga subscribe channelnya usahaku ya, DNR King of Duck Pandeglang. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis, apalagi hal yang bermanfaat, kalian akan mendapatkan pahalanya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.